Legends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Yes. Di seri pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman Python. Kalian bisa search di Google bahasa pemrograman itu bahasa pemrograman Python itu sendiri merupakan bahasa pemrograman dengan tujuan umum, dan dia bahasa pemrograman tingkat tinggi. Tingkat tinggi di sini dia hampir sama dengan bahasa manusia, ya. Jadi semakin rendah level dari bahasa pemrograman, semakin susah dia, karena dia semakin mendekati dengan bahasa mesin. Jadi yang kalimat seperti assembler dan lainnya. Untuk jenis-jenis bahasa pemrograman beserta beberapa informasi tentang topik itu, silakan kalian googling, searching di Google. Mudah-mudahan kalian paham tentang apa sih tujuan dari bahasa pemrograman. Python sendiri itu dirilis pertama kali pada tahun 1990, tanggal 31 tahun yang lalu, ya. Tipe sistem itu DAG Dynamic Gradual. Lisensinya pakai Python Software Foundation. Rilis pratayang yang pertama versi alpha itu pada 5 Oktober. Rilis pratayang yang paling baru 3.11.0A1 itu dibuat pada saat video ini dibuat itu ada pada 5 Oktober 2021. Jadi 48 hari yang lalu. Untuk ekstensi file program Python, karena Python ini interpreter itu compiler. Jadi bahasa pemrograman itu dibedakan dalam dua jenis berdasarkan waktu pengeksekusian kode program. Kalau compiler biasanya ini seperti bahasa C, C++, kemudian bahasa Visual Basic Net, C#, itu semua adalah compiler, di mana source code atau kode sumber yang kita ketikkan, bahasa pemrograman yang kita ketikkan menjadi source code, itu akan dikompilasi menjadi satu file. Jadi keluarannya kalau di Windows bisa menjadi file executable, yaitu exe. Di sistem operasi manapun itu bisa menjadi file executable yang terbuat dalam satu file. Sedangkan interpreter itu mengeksekusi instruksi yang ditulis dalam satu bahasa pemrograman tanpa menyusunnya menjadi program bahasa mesin. Jadi dia akan mengeksekusi berbaris dari source code kita, kemudian interpreter ini akan menerjemahkan baris tersebut ke dalam bahasa mesin. Jadi tanpa dikompilasi lagi. Umumnya interpreter ini digunakan oleh bahasa-bahasa seperti PHP dan Python. Oke, Anda juga bisa membaca lebih lanjut tentang interpreter dan compiler dan bahasa-bahasa apa saja mengenai di dalam kelompok-kelompok itu
Untuk kali ini kita akan belajar tentang Python-nya. Jadi pertama-tama kalian download Python dulu di website resminya. Download Python dari www.python.org. Di website utama Python, Anda bisa masuk ke download. Nanti akan tampil tampilan download untuk Python. Kalian bisa download versi terbaru. Saat video ini dibuat, Python terbaru saat ini yaitu 3.10.1. Anda bisa menginstal Python ini. Cara mendownloadnya terlebih dahulu. Jika kalian sudah download, kalian bisa install di sistem operasi kalian. Di kasus saya sudah punya Python ya, Python 3.8. Kalian bisa gunakan Python apapun, tapi saya sarankan ambil yang versi 3 karena ada juga yang Python versi 2. Yang versi 3 merupakan kelanjutan dari Python versi 2. Ada perbedaan dari beberapa source code yang kita tulis di Python versi 2 tidak bisa lagi berjalan di Python 3. Jadi saya sarankan kalian ambil Python versi terbaru saja. Untuk Python 38 dengan 3.10 itu tidak terlalu jauh perbedaannya, paling hanya penambahan fitur dan lain-lain. Kasus saya sudah ada Python 38 ya. Untuk Linux sendiri, setelah kalian download, saya gunakan sistem operasi Ubuntu. Kalau Windows itu biasanya dia punya installer dari Python sendiri. Jangan lupa kalian install Python Windows. Nanti di dalam installernya kalian jangan lupa untuk memilih semua checkbox yang tampil di layar kalian. Kemudian jangan lupa centang untuk add Python versi sekian secret. Ini untuk memudahkan kalian mengakses Python di lokasi manapun di dalam komputer kalian, karena ketika kita tidak centang ini maka binary dari Python tidak akan dibuat di dalam environment path kita. Jika kalian terlanjur menginstal Python dengan ke dalam sistem operasi Anda dan belum mencentang add path, kalian bisa menambahkan manual di bagian system environment, cari path lalu tambahkan Python. Kalian bisa googling untuk cara penambahan environment tersebut. Sedangkan untuk di Linux environment itu ada bisa kita tambahkan di bagian, saya berada di home sekarang, pwd home Ardam. Di sini ada satu file yang namanya, saya gunakan shell bash ya, bash jadi nama filenya bash.bashrc. Kalian bisa tambahkan beberapa executable ke dalam path environment path kalian dengan cara ekspor path sama dengan nilai path sebelumnya titik 2 ditambah nilai path yang baru. Di sini saya tambahkan beberapa, ada Android Studio, ada PyCharm Community, dan ada Android SDK, Flutter, dan lain-lain. Untuk mempermudah kalian di Python, saya sarankan juga kalian install kode editor untuk Python kalian. Saya sarankan kalian gunakan Visual Studio Code.
Karena ini kode editor yang ringan untuk kalangan laptop yang kurang performa. Python sendiri tidak memakan banyak resource dari laptop, tambah dengan Visual Studio Code kita bisa membuat kode program yang lebih bagus disertai dengan linting atau segala macam. Di kodevisualstudio.com kalian pilih sesuai sistem operasi kalian. Kalau kalian menggunakan Windows, silakan install Windows. Kalian menggunakan Mac OS, silakan install versi Mac OS. Jika kalian gunakan Linux, kalau turunan dari Ubuntu, Debian, cari file.dev. Kalau kalian turunan dari sistem operasi kalian turunan dari menggunakan package RPM, misalnya Fedora dengan Red Hat, nah kalian bisa unduh paket RPM. Jadi saya sudah menginstal file tersebut, kode editing tersebut. Saya close dulu ini, close folder. Nanti tampilan awalnya seperti ini. Untuk mempermudah kita akan install ekstensi untuk Python. Jadi setelah Visual Studio kalian terbuka, kalian install ekstensi, masuk ke bagian extension, pilih untuk Python. Jadi ini IntelliSense, Linting, Debugging, Multiplay, Command, Jupyter Notebook dan lain-lain untuk Visual Studio Code kalian. Ini dibuat langsung oleh Microsoft. Ya, sedikit kalian menggunakan ekstensi ini untuk mengakses fitur kalian di dalam Visual Studio Code. Oke, sampai di sini dulu video pertama untuk pengenalan Python, instalasi kode editor untuk Python kita. Di video yang akan datang kita akan belajar mengenai cara pembuatan variabel, cara mencetak isi atau nilai dari suatu variabel di dalam layar monitor kita. Jangan lupa subscribe, like, and share supaya tidak ketinggalan video baru. Terima kasih sudah menonton, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.